Berikut Varia Olahraga. Laskar Sapi Kerap kembali gagal meraih kemenangan saat menjamu Semen Padang dan mengalami kekalahan 0-1 berkat gol tunggal Michibuchi di menit 90 dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kabupaten Sumeneb menggelar seleksi atlet untuk persiapan membentuk tim yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2025. Klub tenis meja Galang Cipta Utama GCU Kabupaten Pamekasan raih 1 medali perunggu pada Open Turnamen Tenis Meja se-Jawa Timur Piala Rektor Uniba Madura. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam Varia Olahraga Minggu ketiga bulan Desember 2024 bersama saya Familia dan rekan saya Tago Anufantrian. Madura United menjadi juru kunci setelah kalah atas Semen Padang. I hope we can make a good game for tomorrow, be competitive, be focused. Memasuki pekan ke-15 Liga 1, Madura United akan menghadapi tim tangguh yang berada di peringkat 5 papan klasemen yakni Borneo FC di Stadion Batakan Balikpapan. Kekalahan atas Semen Padang di kandang lalu membuat posisi Madura United menjadi juru kunci dengan 6 poin dan harus bisa meraih kemenangan untuk keluar dari posisi ini. Pada sesi jumpa pers sebelum pertandingan, Jumat 13 Desember 2024, pelatih Madura United Paulo Meneses mengatakan, persiapan timnya sudah bagus untuk menjalani laga ini dan bertekad akan menampilkan permainan terbaik melawan Borneo FC. Dirinya lebih fokus kepada tim ketimbang melihat statistik lawan yang belum pernah menang di 4 laga sebelumnya, agar target untuk meraih poin bisa tercapai di laga nanti. Because we cannot control what Borneo did in the last games. We know that we are not in a good situation. We have to focus on work more, and we have to be concentrated 96, 98 minutes and try to be competitive like I said. We know that the situation is not good, that we have to work all together, fight through together to get points here. Sementara itu, center back Madura United Pedro Monteiro mengatakan, berada sebagai juru kunci harus segera dibenahi dan dirinya bertekad untuk mendapatkan kemenangan di laga ini dengan kerja keras seluruh tim. These last days we try to recover from the last game, and tomorrow we have to be ready, to be focused to play against a good team. But we have to do our job. We have to work every day to change the situation and to get points in. Laga menghadapi Borneo FC menjadi ujian berat bagi Madura United untuk mendapatkan poin agar posisinya bisa keluar dari zona degradasi. Persaingan di papan bawah juga cukup ketat karena perolehan poin antara Semen Padang, PSS Sleman dan Madura United selisihnya terbaut 3 poin sehingga dibutuhkan upaya maksimal di laga nanti untuk memenangkan pertandingan. Persesa tak libatkan pelatih lokal dalam seleksi Persesa persiapan Liga 4. Persatuan Sepak Bola Sampang Persesa kini tengah menggelar seleksi pemain sebagai persiapan untuk berlaga di Liga 4 yang akan dimulai dalam waktu dekat. Ketua PSSI Sampang Muhammad Iqbal Fatoni menyampaikan persoalan pemain titipan menjadi kekhawatiran masyarakat Sampang selama ini. Dalam seleksi kali ini tidak melibatkan pelatih lokal dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya masalah pemain titipan. Tahun ini seleksi pemain merupakan sejarah pertama di Kabupaten Sampang dengan mendatangkan tim seleksi dari luar. Apalagi tim selektor sudah pernah merumput di Liga 1, di antaranya Juan Revi dari Arema Malang, Saiful Amri dan Abu Rizal yang pernah jadi kapten Persebaya. Disebutkannya bahwa ada sekitar 36 pemain yang masuk tahap seleksi awal dari 80 peserta yang ada. Yang pertama, tidak melibatkan pelatih lokal untuk meminimalisir masalah pemain titipan yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Antusiasme dari pecinta sepak bola maupun anak-anak muda di Sampang sangat luar biasa karena kita menghadirkan tim selektor yang pernah merumput di Liga 1, di antaranya Juan Revi dari Arema, Rizal Lodok dari Persebaya. Jadi itu yang membuat menarik dan mungkin bahkan ini sejarah di Sampang. Sementara itu menurut tim seleksi pelatih Persesa, Wimba Sutan asal Kediri menyampaikan bahwa akan memilih pemain berdasarkan filosofinya sendiri, yakni pemain harus suka menyerang, kuat memegang bola, dan kuat dalam fisik. Seleksi tersebut dilakukan di lapangan sepak bola Desa Kerampon, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang. PLT Sumeneb gelar kejuaraan tenis junior Jatim 2024.
Sekitar 70 petenis belia mengikuti kejuaraan tenis junior Jatim 2024 yang diselenggarakan oleh Persatuan Lawn Tenis Indonesia PLT Kabupaten Sumeneb. Dalam ajang kejuaraan se-Jawa Timur ini, kategori yang dipertandingkan mulai dari kelompok umur KU8, 10, 12, 14, dan 16 tahun putra dan putri. Ketua Pelaksana Ahmad Junaidi mengatakan, kejuaraan tenis kelompok usia ini sengaja digelar untuk mencetak penerus petenis yang disiapkan dari usia muda dan nantinya akan mengasah kemampuannya di event kali ini. Dirinya menilai untuk mencari bibit petenis muda butuh kerja keras ekstra, mengingat peminat cabang olahraga tenis lapangan masih minim di Sumeneb. Pelatihan dari pemula. Nah, akhirnya diadakanlah kelompok umur ini se-Jawa Timur untuk regenerasi kita ya. Karena untuk tenis ini memang sulit. Jadi bukan olahraga seperti lainnya itu. Kalau seperti lainnya kan mudah ya, tapi tenis itu olahraga sulit, nggak bisa langsung bisa. Sementara Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Sumeneb Muhammad Iksan mengapresiasi langkah PLT Sumeneb yang menggelar kejuaraan tenis junior se-Jawa Timur sebagai upaya untuk menyiapkan petenis muda sebagai penerus. Dirinya menilai upaya ini merupakan terobosan yang cukup bagus dari PLT Sumeneb untuk menyiapkan atlet muda yang nantinya diharapkan bisa berprestasi di beberapa tahun mendatang. Kami sangat mengapresiasi terhadap pengurus PLT ya, Persatuan Lawn Tenis Kabupaten Sumeneb, di mana upaya dalam rangka untuk mencari bibit atlet ini sudah dimulai dari dini, dan ini adalah terobosan. Karena apa? Saya yakin 10 tahun ke depan banyak atlet tenis Sumeneb yang bisa berkiprah, baik tingkat provinsi maupun mungkin syukur-syukur untuk yang nasional. Dalam penyelenggaraan kali ini, PLT Sumeneb telah menyiapkan 3 lapangan outdoor dan berlangsung selama 3 hari, sedangkan untuk final akan digelar pada hari Minggu. Untuk mengantisipasi turunnya hujan saat pertandingan, PLT Sumeneb juga menyiapkan 1 lapangan tertutup agar kejuaraan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kormi Sumeneb beri reward atlet berprestasi di Forda 2, Jawa Timur. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Sumeneb memberikan reward atau penghargaan kepada pegiat olahraga masyarakat berprestasi. Penghargaan tersebut merupakan apresiasi pemerintah Kabupaten Sumeneb atas prestasi yang diraih para atlet cabang organisasi olahraga masyarakat KOM yang tergabung dalam Kormi pada event Festival Olahraga Rekreasi Daerah Forda 2 Jawa Timur 2024. Ketua Kormi Kabupaten Sumeneb Agus Hendriono mengungkapkan bahwa Kota Keris mengirimkan sebanyak 63 peserta dengan rincian tim monif sebanyak 11 orang dan 52 orang terdiri dari pegiat dan pelatih. Reward atau uang pembinaan yang diberikan kepada atlet dan ofisial dari KOM yang berhasil meraih medali, yakni KOM Pencaksilat Tradisional Perguruan Silat Nasional PSM Perisai Putih. Karena pada Forda kali ini medali hanya diraih oleh KOM Pencaksilat Tradisional, yakni sebanyak 4 medali terdiri dari 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Mungkin kita nanti akan melakukan evaluasi ke dalam, Mbak. Jadi artinya yang pertama itu kita akan lebih intensif untuk ikut atau berpartisipasi di kejuaraan-kejuaraan di tingkat Jawa Timur, tidak hanya di Forda, barangkali di kejuaraan-kejuaraan yang single event di KOM itu masing-masing. Sementara itu, Ketua PSM Perisai Putih Cabang Sumeneb Imam Safi mengaku jika reward tersebut dapat menjadi motivasi bagi atletnya untuk bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi. Apalagi KOM Pencaksilat Tradisional menjadi satu-satunya KOM yang menyumbangkan medali untuk Kabupaten Sumeneb di Forda tahun ini. Ini satu-satunya KOM yang mengikuti Forda 2 Jawa Timur dari PSN Perisai Putih. Ini merupakan keberhasilan kita di KOM Perisai Putih dibandingkan KOM-KOM yang lain. Nah, harapan saya nanti ini kita akan mempersiapkan di Fornas 2025 di NTB bagi yang juara 1 nanti. Untuk diketahui, besaran bonus yang diberikan untuk atlet peraih medali emas mendapatkan 1,5 juta rupiah, medali perak 1 juta rupiah, dan medali perunggu 500.000 rupiah. Perbasi Sumeneb gelar seleksi atlet Porprov. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kabupaten Sumeneb menggelar seleksi atlet untuk persiapan membentuk tim yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2025. Seleksi tersebut diselenggarakan di lapangan basket Gor Ahmad Yani Pangligur Sumeneb. Ketua Perbasi Sumeneb Adi Surya Rahman menerangkan, seleksi ini merupakan salah satu persiapan sejak dini yang dilakukan oleh Perbasi. Awalnya Perbasi memantau melalui Binance sejak September lalu, kemudian baru menggelar seleksi tahap pertama ini. Karena sebelumnya menurut Adi, pihaknya telah membentuk talent scouting.
Mereka ini terjun langsung ke sekolah-sekolah dan memantau dari setiap event terhitung dari September lalu. Dan bagi atlet kelahiran 2006 yang memiliki performa bagus, dipanggil untuk mengikuti seleksi tahap pertama ini. Jadi ada yang kami panggil, kemudian ada juga yang kami artinya daftar sendiri melalui klub-klubnya. Jadi undangannya melalui klub-klub itu, Mbak. Jadi melalui untuk klub-klub itu, jadi ada yang meskipun tidak kami panggil juga nggak apa-apa, asalkan ada rekom dari klub untuk mengikuti itu. Nah, semua untuk totalnya untuk yang putri itu sekitar 45 atlet, untuk yang putra sekitar 40 atlet. Ditambahkan Adi, total ada 45 atlet putri dan 40 atlet putra yang mengikuti seleksi tahap pertama ini. Pada seleksi itu, talent scouting melihat kemampuan atlet mulai dari fisik, skill, dan dalam pertandingan. Dari hasil itu, saat ini telah terjaring sebanyak 15 atlet putra dan putri. Namun mereka masih akan menjalani seleksi tahap kedua dan jumlahnya akan dikerucutkan menjadi 12 atlet putra dan 12 atlet putri. PASI Sumeneb gelar Kejur Cup Atletik Bupati Cup. Kejuaraan Kabupaten Kejur Cup Atletik Bupati Cup antar pelajar U12, U15, dan U18 se-Kabupaten Sumeneb resmi dimulai pada tanggal 10 hingga 11 Desember 2024 di Stadion Gor Ayani Panglekur. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumeneb itu mempertandingkan mulai dari tingkat SDMI, SMP MTS, SMA, SMK, MA se-Kabupaten dengan kategori usia U12, U15, dan U18 dan diikuti sebanyak 451 peserta. Ketua PASI Sumeneb ABD Mujib menerangkan agenda tahunan itu digelar untuk memasyarakatkan olahraga atletik karena selama ini olahraga atletik masih kurang diminati di kalangan pelajar, mengingat kebanyakan pelajar lebih menggemari olahraga permainan seperti bola basket. Sebenarnya kami agak pesimis karena berbeda dengan tahun yang kemarin. Tahun kemarin sebelumnya kami tidak pernah mengambil uang pendaftaran. Yang sekarang saya ngambil uang pendaftaran, tapi ada uang pembinaan. Yang kemarin tidak ada uang pembinaan. Sebab dari uang pendaftaran itu kami jadikan untuk uang pembinaan dan berkaca kepada cabur-cabur lain sama seperti itu. Jadi setiap ada kegiatan. Menurut Mujib, tahun ini jumlah peserta Kejur Cup mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 360 peserta. Karena rencana awal Kejur Cup ini diagendakan digelar pada Oktober 2024 lalu, akan tetapi karena terbentur dengan beberapa agenda seperti Popda dan Pilkada, maka diselenggarakan pada akhir tahun ini. Klub GCU Pamekasan sabet perunggu di Open Turnamen Tenis Meja Jawa Timur. Klub tenis meja Galang Cipta Utama GCU Pamekasan meraih 1 medali perunggu pada Open Turnamen Tenis Meja Jawa Timur Piala Rektor Uniba Madura. Medali perunggu diraih Raditya Mario Gandhi di kategori umum setelah dikalahkan tuan rumah Kabupaten Sumeneb pada babak semifinal di Gor Haji Ahmad Dahlan. Pelatih klub GCU Pamekasan Anang Aprianto mengaku cukup puas dengan hasil yang diperoleh pada kejuaraan yang diikuti dari berbagai daerah di Jawa Timur ini. Meskipun dari 5 atlet yang diterjunkan, atletnya hanya meraih 1 nomor saja. Karena memang diakui Anang, persaingan di kejuaraan tersebut lumayan ketat karena ada berbagai daerah di Jawa Timur yang juga ikut serta. Ya, menurut saya kalau hasil perunggu itu sendiri, terutama dia masih kelas 2 SMP ya Mbak ya, menurut saya ya cukup bagus ya. Karena pertandingan kemarin juga kan dihadiri para undangan juga dari Surabaya, dari Jawa Timur, sebagian undangan. Ditambahkan Anang, pada Open Turnamen dalam rangka Disnatalis Uniba Madura, pihaknya mengikut sertakan sebanyak 5 atlet. 5 atlet itu terjun di kategori U17 dan umum. Akan tetapi untuk di kategori U17, atletnya harus bertemu dengan atlet Pamekasan juga. Namun Dewi Fortuna masih belum berpihak pada atlet GCU Pamekasan. Meski demikian, dari hasil Open Turnamen kali ini menurut Anang, menjadi evaluasi baginya untuk melihat sejauh mana kemampuan para atlet. Mengingat dalam waktu dekat, atletnya juga akan dipersiapkan untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2025 di Malang Raya. Sekian Varia Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, Minggu ketiga bulan Desember 2024. Sampai jumpa pekan depan, salam olahraga.